Shalom saudara-saudara yang kukasihi, berjumpa lagi di Renungan Siang hari ini tanggal 21 Januari 2024. Visi dari setiap video-video yang dibagikan adalah supaya banyak orang lebih mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Dan juga mengerjakan, bagi yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita harus mengerjakan keselamatan. Supaya kita pure, 100%, layak masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada yang namanya meragukan lagi, saya masuk surga enggak ya setelah saya dipanggil Tuhan, setelah saya mati masuk enggak ke surga. Kita akan yakin banget, 100% kita akan yakin masuk surga kalau satu, kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidup kita, dalam hati kita. Yang kedua, mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mengerjakan keselamatan itu apa sih? Menjaga keselamatan itu adalah kita berbuah kebaikan, berbuah roh, berbuah pertobatan, mempunyai karakter Yesus dalam diri kita. Sehingga kita menjadi garam terang buat banyak orang. Yaitu apa? Kita melakukan firman Tuhan. Mari visi yang Tuhan taruh dalam hati saya, biar saya bisa berbagi kepada saudara-saudari yang kukasihi. Ini bukan karena kehebatan atau kekuatan saya ataupun sesuatu yang gimana gitu, tapi ada kerinduan dalam hati Tuhan kepada setiap kita, terutama orang-orang yang sudah percaya Yesus, agar mengerjakan keselamatan, agar hidup benar di hadapan Tuhan, agar hidup berkenan di mata Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Apakah saya sempurna? Belum. Saya belum sempurna. Saya juga masih jatuh bangun, tapi saya punya kerinduan, mau Tuhan, saya mau Tuhan. Di saat saya jatuh, Tuhan ampuni saya, buat saya bangkit lagi. Saya mau, dan saya tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk menuduh saya. Saya tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk menghakimi saya. Karena saya tahu saya adalah anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Begitu juga dengan saudara-saudari dalam Tuhan. Kita semua sudah di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan baru. Jangan mau ditipu oleh iblis lagi. Jangan mau dihakimi orang lain. Mari kita bangkit. Di saat kita jatuh, kita bangkit. Di saat kita jatuh, kita bangkit lagi. Tuhan, saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan, hidup saya benar di mata Tuhan. Saya mau Tuhan, apa yang salah masih dalam hidup saya, tolong ubahkan saya. Itu saja. Itu saja. Secara manusia, tidak ada satu kekuatan manusia yang mampu melakukan semua firman Tuhan ini. Tidak ada. Tapi kalau kita mau, kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang sudah kita terima, itulah yang akan membuat kita bisa. Saya percaya itu. Kenapa? Karena saya sudah mengalaminya. Oke, nanti sebelum saya melanjutkan ke Mazmur 3 ini, yang tadi pagi kita udah baca Mazmur 2, kemarin kita udah baca Mazmur 1, siang ini kita akan baca Mazmur 3. Tapi sebelum masuk ke Mazmur 3 dan sebelum kita berdoa, saya mau ceritakan sedikit latar belakang saya. Saya berasal dari keluarga yang belum percaya Yesus sebelumnya. Dan saya bukan lahir dari keluarga Kristen. Saya lahir dari keluarga yang tidak percaya Tuhan. Misalnya tanda kutip yang lain-lainnya. Dan kenapa saya bisa percaya Yesus? Suatu hari saya diajak oleh teman saya ke satu gereja. Kenapa? Karena saya penasaran. Dia kok ajak terus gitu. Apa sih isi gereja? Nah, pada saat saya ke gereja, pulang dari gereja itu saya berkata, saya tidak akan bakal injak kaki saya di gereja lagi. Tidak bakal. Karena nggak suka aja gitu. Nah, pada malam hari itu juga, di tengah malam sekitar jam-jam 1 ya. Jam-jam 1 atau jam 2 gitu ya, kalau nggak salah, aku lupa. Itu tahun 1996 atau 97, saya udah agak lupa pada saat itu. Di hari waktu saya malamnya ke gereja, tengah malam ada suara yang memanggil, Yuli. Dan saya menoleh, loh, sebelah kanan saya nih kakak saya loh. Kakak saya lagi tidur nih. Terus akhirnya saya bangun, saya ngintip di kamar sebelah saya, adik saya juga tidur. Suara siapa itu yang memanggil saya? Nah, saya tidur lagi, kemudian ada suara lagi, Yuli. Dan itu suaranya suara laki-laki gitu, suara laki-laki ya. Dan bukan suara wanita ya, suara laki-laki.
Dan itu saya nggak tahu itu adalah Tuhan memanggil hidup saya. Itulah Tuhan, cara unik Tuhan memanggil setiap kita. Mungkin cara-cara saudara-saudari yang lain tuh beda-beda. Pada saat itu waktu yang saya tidak percaya sama sekali kepada gereja ataupun Tuhan Yesus, karena saya adalah penyembah yang lain dan saya adalah orang yang kuat penyembahan untuk yang lain ya, sorry kata tanda kutip yang lain. Saya kuat, saya bisa sampai berapa kali gitu. Tapi pada malam itu, tengah malam itu saya mendengar suara Tuhan Yesus memanggil dan saya nggak tahu itu adalah Tuhan Yesus. Besoknya teman saya yang mengajak saya ke gereja bertanya, gimana kembali gereja berikutnya minggu ke gereja lagi yuk. Saya bilang, oh ya sekalian saya mau nanya, sebenarnya saya nggak mau lagi ke gereja, saya nggak mau injak kaki saya di sana lagi. Tapi sebelumnya gini ya, sorry aku lupa, di tengah malam itu, sebelum tengah malam itu pulang dari gereja, memang saya naik motor sendiri. Dan waktu saya naik motor sendiri, saya ini deg-degan. Karena apa? Itu benar-benar malam dan dalam sejarah hidup saya nggak pernah pulang di atas jam 10, nggak pernah. Dan pada saat itu suasananya udah agak gelap gitu, agak menyeramkan ya jalan. Dan saya agak takut karena di belakang saya itu ada sebuah mobil, ikut aja dia ngikut saya gitu. Dan saya agak deg-degan. Dan saya hanya berdoa gini, Tuhan Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, buktikan kepada saya Engkau melindungi saya dan membawa orang ini jauh dari saya. Orang yang punya mobil ini, maksudnya yang bawa mobil ini jauh dari saya. Tiba-tiba entah gimana ya, orangnya langsung belok. Saya nggak tahu apakah itu kebetulan atau enggak, saya nggak tahu. Dan setelah itu tengah malamnya saya baru mendengar suara Tuhan Yesus. Nah saya tahu itu suara Tuhan Yesus itu dari mana ya? Dari teman saya nih. Yang dia bilang, gimana kamu ke gereja? Kamu ikut lagi dong hari Minggu. Dan saya bilang, oh ya sekalian saya mau nanya, ada suara laki-laki di tengah malam itu saya dengerin. Tiba-tiba dia berkata gini, loh kok sama seperti Samuel dipanggil Tuhan? Oh siapa tuh Samuel? Saya kira Samuel itu siapa gitu ya. Nggak taunya dia tunjukin, nih loh kamu baca kitab Samuel ini. Akhirnya saya dikasih Alkitab sama dia. Dan saya mulai buka, oh ternyata Tuhan Yesus memanggil Samuel seperti cara itu toh. Nah di situ saya mulai merasakan bahwa saya dipanggil. Saya dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Apapun itu. Memang saya bertobat sudah lama dan saya ya hidup jatuh bangun, tapi saya percaya sampai hari ini kalau Tuhan taruh visi dalam hati saya, berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan lewat hidup kita, lewat media sosial ini, dan Tuhan mau katakan bahwa ini sudah akhir zaman dan tidak ada waktunya kita main-main lagi dengan dosa. Sekali lagi, saudara-saudara yang kukasihi,